Halo, selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan Miss Mary di sini. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita masih akan melanjutkan belajar kita tentang pola bilangan. Nah, untuk selanjutnya, pola yang akan kita pelajari adalah pola bilangan aritmatika dan geometri. Oke, nah khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk itu silakan simak baik-baik video ini karena nanti di akhir video Miss akan memberikan kalian soal latihan untuk kalian jawab dan akan dikumpul pada hari ini juga. Oke, sekian dan selamat belajar. Baik, yang pertama kita kenali dulu apa itu barisan aritmatika. Nah, aritmatika itu adalah salah satu jenis pola bilangan, namun selisih antar sukunya adalah sama. Nah, kalau kita berbicara tentang selisih, berarti barisan ini ada kaitannya dengan pola penjumlahan dan pengurangan. Namun, pola aritmatika ini memiliki ciri khusus, yaitu selisihnya sama. Oke, kita lihat beberapa contoh barisan berikut ini. Pertama dan yang kedua. Nah, yang pertama, supaya kita bisa menentukan barisan ini adalah barisan aritmatika atau bukan, kita lihat selisihnya. Nah, selisih ini diperoleh dari pengurangan suatu suku dengan suku sebelumnya. Jadi, kita ambil di sini U2 ya, suku kedua, maka akan dikurangkan dengan suku yang pertama. Nah, kita kurangkan 6 dikurang 3. Hasilnya 3. Maka selisihnya 3 ya. Kita lanjut. 9 dikurang 6. Oke, 3 juga ya. 12 dikurang 9. 3 juga. Karena selisihnya sama, maka bisa kita pastikan bahwa barisan ini adalah barisan aritmatika. Oke, kita lanjut. Kita cari selisihnya dulu. Dari suku kedua dikurangkan dengan suku yang pertama. Maka 90 dikurang 100. Hasilnya negatif ya. Negatif 10. Nah, kita kurangkan lagi. 80 dikurang 90. Tetap hasilnya minus 10. Lanjut lagi, kurangkan, tetap juga hasilnya minus 10. Ini adalah barisan pengurangan ya, kalau kemarin pembahasan kita sebelumnya. Maka karena selisihnya sama, konsisten, bisa kita pastikan barisan ini adalah barisan aritmatika. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, dalam pembelajaran barisan aritmatika ini, kalian akan menemukan beberapa istilah. Yang pertama adalah U1. U1 ini atau disimbolkan dengan A juga ya. Ini adalah suku pertama, artinya bilangan pertama dalam suatu barisan. Gitu ya. Lanjut. Nah, selisih. Selisih tadi seperti yang dikatakan bahwa diperoleh dari pengurangan suatu suku dengan suku sebelumnya atau disimbolkan dengan B. B ini singkatan dari beda ya. Kita lanjut. Suku ke N. Suku ke N ini adalah urutan bilangan ke N ya, atau sering disingkat dengan U besar atau U kapital N kecil. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Ada barisan. Nah, maka bisa kita tentukan A-nya atau suku pertamanya, bilangan pertama suatu barisan itu adalah 3. Kita lanjut, bedanya. Beda diperoleh dari pengurangan suatu suku dengan suku sebelumnya. Kita ambil 6. 6 kita kurangkan dengan suku sebelumnya berapa? 3 ya. Maka 6 kurang 3, 3. Itu. Nah, kita lanjut lagi, kita ambil lagi suatu bilangan misalkan 12. 12 kita kurangkan dengan suku sebelumnya. 12 kurang 9. Maka hasilnya tetap 3. Artinya beda ini itu setiap pengurangan setiap sukunya adalah sama. Bisa ya?
Nah, kita lanjut. Kalau ditanya U4 artinya adalah suku keempat, urutan bilangan yang keempat berapa. Nah, kita hitung dari awal ya. Yang 3 itu adalah suku pertama, 6 itu adalah suku kedua, 9 adalah suku ketiga, maka 12 adalah suku keempat atau kita singkat dengan U4. Oke, gitu ya. Nah, ini tadi bedanya. Kita lanjut dengan yang kedua. Barisan yang kedua, kita lihat A-nya atau bilangan pertamanya adalah 100, bedanya adalah negatif 10, kita tulis negatifnya jangan lupa ya. Lalu U3-nya, U3 berarti bilangan yang berada pada urutan yang ketiga, maka U3-nya adalah 80. Ini bedanya ya, diperoleh dari mengurangkan 90 dikurang 100. Oke, bisa ya? Baiklah, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, ini dia rumusnya ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan bedanya. Oke, kita lihat contoh. Tentukan suku ke-50 dari pola berikut ini. Nah, ini dia barisannya. Tugas kita adalah menentukan suku ke-50. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu rumus agar kita tidak menjabarkan satu persatu sampai bilangan ke-50. Jadi caranya, kita lihat. Tentukan dulu A-nya. A-nya adalah bilangan pertama ya, yaitu 6. Nah, B-nya diperoleh dari selisih bilangan suatu bilangan dengan bilangan sebelumnya. Kita ambil misalkan 12. 12 dikurangkan dengan suku sebelumnya. Dikurangkan dengan 9 berarti 3 ya. Bedanya adalah 3. Kita lanjut. Nah, maka untuk mencari U50 kita gantikan saja N-nya menjadi 50. Kita gantikan apa yang diketahui. A-nya tadi kan 6. Maka gantikan A-nya 6 ditambah dengan 50 karena N-nya 50 dikurang 1 dikalikan dengan bedanya 3. Oke, lanjut. Nah, kita kurangkan dulu 50-nya ya, dikurang 1 karena dalam kurung, artinya kerjakan terlebih dahulu. Maka jadi 49 dikalikan 3. Selanjutnya hasilnya adalah 147. Nah, terakhir akan dijumlahkan. Maka U50-nya adalah 153. Nah, rumus ini gunanya untuk mempersingkat langkah kalian sehingga tidak perlu menjabarkan sampai ke 50. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang berikut. Nah, ini dia dari diawali dengan bilangan 100 dan seterusnya. Kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu A-nya, B-nya, baru kita mulai pekerjaan kita. A-nya 100, B-nya itu minus 10 diperoleh dari mana? Ya, diperoleh dari mencari selisih antar sukunya. 80 misalkan kita ambil dikurangkan dengan suku sebelumnya 90, maka hasilnya negatif 10. Langsung saja kita tetap mencari U50-nya. Maka U50 sama dengan masukkan apa yang diketahui. A-nya kan tadi 100. Ikuti rumusnya ya. A-nya 100 ditambahkan dalam kurung 50 karena N-nya 50 dikurangkan 1 dikalikan dengan bedanya. Bedanya adalah negatif 10. Negatifnya jangan dilupakan, oke? Nah, lanjut. 50 sama dengan 100 ditambah. Kurangkan dulu ya, 50 dikurang 1. Nah, lanjut. U50-nya sama dengan 100 ditambah. Kalikan 49 dikali negatif 10. Hasilnya negatif 490. Maka kita perolehlah
U50-nya adalah negatif 390. Bisa ya? Ini masih gampang. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang kita bahas adalah deret. Nah, apa itu deret aritmatika? Kita lihat. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jadi nanti ada lagi salah satu istilah ya, yaitu SN. SN itu adalah simbol dari jumlah N suku pertama. Jadi misalkan kalau ditanya S4, maka jumlahkan semua suku sampai suku ke-4. Sama-sama kita perhatikan berikut. Nah, ini dia ya, perbedaan antara barisan dan deret. Kalau barisan bentuknya seperti itu ya, 3, 6, 9, 12 dan selanjutnya. Nah, kalau deret angkanya tetap disusun berbaris, tapi setiap sukunya dipisahkan oleh tanda tambah. Karena dia tadi kan di awal kata kuncinya adalah penjumlahan. Nah, kalau misalkan ditanya S3 misalkan. S3 artinya penjumlahan suku-suku sampai suku ke-3. Maka jumlahkan dari bilangan pertama sampai bilangan yang ke-3. 3 tambah 6 tambah 9. Maka S3 adalah 18. Gitu ya, bisa ya. Nah, kita lanjut. Untuk yang barisan yang kedua. Misalkan ditanya S4-nya. Kalau ditanya S4-nya berarti jumlahkan saja suku yang pertama sampai suku yang ke-4. Tambahkan 100 tambah 90. 190 tambah 80. 270 tambah 70. Maka hasilnya adalah 340. Bisa ya? Untuk pengertian deret kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana menentukan deret aritmatika? Berarti SN-nya ya. Ini adalah rumusnya. Yang pertama, SN sama dengan N/2 dikalikan dengan A ditambah UN. Nah, ini kita pakai jika diketahui dalam soal A, bilangan pertamanya, suku pertamanya, dan suku terakhirnya. Oke, yang kedua, ada rumus yang kedua. Ini kita gunakan sewaktu diketahui A dan B saja, UN-nya tidak diketahui. Nah, kedua rumus ini kalau kita gunakan nanti menghasilkan hasil yang sama. Jadi sama aja ya. Yang membedakan adalah apa yang diketahui di soalnya. Kita lihat contoh berikut. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan berikut ini. 100 suku pertama. Artinya yang ditanya adalah SN-nya. Kita lihat. Diketahui A-nya. UN-nya diketahui atau tidak? Tidak. B-nya diketahui? Iya, diketahui. Tinggal kurangkan saja salah satu suku dengan suku sebelumnya. Maka kita akan gunakan rumus yang kedua. Itu ya. Tinggal tentukan dulu A dan B-nya. A-nya tadi 1, B-nya diperoleh dari selisih setiap sukunya ya, yaitu 2. Maka kita gunakan rumus yang kedua. Nah, karena ditanya S100, maka gantikanlah setiap N-nya menjadi 100. Ikuti rumusnya ya. N-nya sama dengan 100 per 2 dikalikan 2 dikali A, A-nya 1, gantikan 1, ditambah dalam kurung 100. 100 itu N-nya ya, gantikan N-nya dikurang 1 dikalikan dengan 2. Paham ya sampai di sini? Nah, kita lanjut. Nah, S100 sama dengan, bagikan dulu S 100 per 2-nya 50. Lalu 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah. Kurangkan dulu ya, kurangkan dulu baru nanti dikali 2. Hasil pengurangannya 99 dikali 2. Lalu
100-nya sama dengan 500 di dalam kurung 2 ditambah hasil perkaliannya tadi 198. Maka kita perolehlah 2 ditambah 198 tadi ada 200. Maka terakhir akan kita kalikan dan kita perolehlah jawabannya adalah 10.000. Sampai di sini masih gampang ya, masih bisa ya. Intinya apa? Intinya untuk menggunakan rumus yang pertama dan kedua, lihat apa yang diketahui. Kalau di soal diketahui UN-nya dan A-nya, maka gunakan rumus yang pertama. Saya Baiklah, itu dia tadi penjelasan Miss tentang barisan dan deret aritmatika. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi tersebut, silakan kerjakan soal latihan berikut ini. Oke, demikian pembelajaran daring kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya.